Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan akhiran NIM 30. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kritik sastra feminis. Jadi langsung aja, dalam pengertian sehari-hari, kata kritik diartikan sebagai penilaian terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Secara etimologis, kritik berasal dari kata kritos, bahasa Yunani yang berarti hakim. Kata kerjanya adalah krinein atau menghakimi. Kata tersebut juga menerapkan pangkal dari kata benda kriterion atau bisa disebut dasar penghakiman. Nah, dari kata tersebut kemudian muncul kritikos untuk menyebut hakim karya sastra. Kritik sastra feminis adalah pendekatan kritikal yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra. Biasanya pendekatan ini menggunakan sudut pandang pemikiran feminis untuk menganalisis dan menggali makna dalam karya sastra tersebut. Jadi secara sederhana, kritik sastra feminis memandang sastra dengan kesadaran khusus terhadap peran jenis kelamin dalam budaya sastra dan kehidupan kita. Dan adapun konsepnya, konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks atau jenis kelamin dan konsep gender. Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki jakala dan memproduksi sperma. Dan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Dan adapun ragam, dalam perkembangannya ada beberapa ragam kritik sastra feminis. Showalter pada tahun 1986 membedakan adanya dua jenis karya sastra feminis, yaitu yang pertama kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai pembaca, dan yang kedua kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai penulis. Dan adapun kritik sastra feminis aliran perempuan sebagai pembaca memfokuskan kajian pada adalah citra dan stereotipe perempuan dalam sastra, pengabaian dan kesalahpahaman tentang perempuan dalam kritik sebelumnya, dan celah-celah dalam sejarah sastra yang dibentuk oleh laki-laki. Kritik sastra feminis ginokritik meneliti sejarah karya sastra perempuan, gaya penulisan, tema, genre, struktur penulisan perempuan, kreativitas penulisan perempuan, profesi penulis perempuan sebagai suatu perkumpulan, serta perkembangan dan peraturan tradisi penulis perempuan. Selain kedua jenis kritik sastra feminis tersebut, Hume pada tahun 1986 membedakan adanya tiga jenis kritik sastra feminis, yaitu yang pertama kritik feminis psikoanalisis dengan tokoh antara lain Julia Kristeva, Monique Wittig, dan Helena Cikous, Lucas Irigaray, Marie Daly. Dan yang kedua kritik feminis marxis dengan tokoh antara lain Michelle Barrett dan Pertikia Subs. Dan yang ketiga kritik feminis hitam dan lesbian dengan tokoh antara lain Barbara Smith, Ellie Bulkin, dan Barbara Gray. Adapun penerapan kritik sastra feminis pada umumnya sama dengan tahapan kritik sastra lainnya. Secara sistematik, kegiatan diawali dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis dan dinilai kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, menentukan
fokus masalah yang sesuai dengan perspektif kritik sastra feminis, misalnya melalui sudut pandang perempuan tentang penulis perempuan, atau mengenai cara tokoh-tokoh perempuan menghadapi masalah dalam kehidupan di masyarakat, misalnya masalah pendidikan, sosial, budaya, politik, kesehatan, lingkungan, hukum, ketenaga kerjaan dan sebagainya. Berikutnya ada menganalisis data dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Dalam hal ini dapat dipilih ragam kritik sastra feminis yang sesuai dengan masalah yang akan dianalisis. Dan ada menginterpretasikan dan memberikan penilaian terhadap hasil penelitian sesuai dengan ragam kritik sastra feminis yang dipilih. Menuliskan laporan kritik sastra dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan media yang akan dipilih untuk mempublikasikan. Ragam bahasa Indonesia baku akan dipilih ketika tulisan akan dipublikasikan ke terbitan ilmiah berkala seperti jurnal. Sementara ragam bahasa Indonesia ilmiah populer dipilih ketika tulisan akan dipublikasikan ke media massa seperti surat. Dan melakukan kajian pustaka untuk memahami sejumlah konsep teoretik yang berhubungan dengan fokus masalah yang akan dianalisis dengan tulisan kritikus maupun peneliti sebelumnya yang membahas masalah yang sama atau mendekati, dan mengumpulkan data primer maupun sekunder yang relevan dengan fokus masalah yang akan dianalisis. Data primer berasal dari karya sastra dan pengarang yang karyanya akan dianalisis, sementara data sekunder berasal dari berbagai sumber informasi seperti buku referensi, artikel, laporan penelitian maupun hasil pengamatan langsung di lapangan yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis.